Masih dalam dunia sepak bola, bro. Masih dalam dunia sepak bola, kali ini yang berbicara itu Ajusi. Sintayong. Siap, Sintayong. Ini di kamar hotel di Tanah Abang, dekat kantor kita. Lagi tidak memakai baju sama sekali. Cassandra Angeli. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami, tentu saja gue Sergi. Gua Aristo, jadi kita balik lagi di JPNN Reaction. Tentu saja ada cerita di balik berita. Kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN. Siap, dan selamat tahun baru juga buat semua Sobat Negeriku. Tahun baru. Oke, spill berita, ada apa aja? Spill berita nih, gua kalau mau di highlights kalau highlights ya. Jadi ini beritanya soal ada insentif. Nih nggak tahu, mudah-mudahan sih kita. Bukan lah, pasti. Bukan ya? Nggak mungkin masuk di berita kita. Jadi ini soal insentif nakes, Mas. Ya, oke. Tapi nanti selengkapnya nanti kita beberin. Dan satu lagi nih soal ini, Mas. Viral soal ya? Rans. Rans apa nih? Rans Entertainment, Rans Cilegon FC atau yang mana nih? Cilegon. Cilegon FC ya? Oke. Katanya mau ngerekrut pemain bola kelas dunia ya? Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Nih, Mas. Apa tuh, Mas? Kaget nggak sih? Enggak lah, lanjut. Berita terpopuler kelima nih soal yang tadi saya sebutin di awal tuh. Oke. Soal insentif. Langsung insentif ya berita yang ini ya. Soal insentif nakes. Jadi judul beritanya seperti ini. Kepala Puskesmas beramai-ramai kembalikan duit dugaan korupsi dana Covid. Sebegini nilainya. Jadi di beritanya itu dibilang sebanyak 14 kepala puskesmas di Kabupaten Bintan mengembalikan uang dugaan korupsi pemotongan dana insentif tenaga kesehatan. Soal Covid ya? Untuk penanganan COVID-19. Total duit yang total duit sebanyak 504 juta diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bintan, Mas. Oh, terusan. Nah, jadi dibilang Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Khusus Kejari Bintan, Pak Fajrian Yustiardi, takut salah nih. Pak Fajrian bilang kalau pengembalian duit korupsi dana Covid diserahkan pada 30 Desember. Namun pihaknya masih melakukan sinkronisasi nih, Mas, jumlah kerugian negara yang telah dikembalikan para kepala puskesmas tadi yang ada 14 orang itu. Dengan dana insentif tenaga kesehatan COVID di Bintan tahun anggaran 2020-2021. Jadi intinya cocok nggak nih? Apa jangan-jangan ada lagi nih? Oh gitu. Kasus-kasus pemotongan, dugaan korupsi itu. Nah jadi dalam kasus Fajrian sendiri menjelaskan pengembalian kerugian negara menyusul penetapan Kepala Puskesmas Seilekop Zailendra Permana sebagai tersangka dugaan korupsi dana insentif tenaga kesehatan. Jadi orang-orang ngembaliin pemotongan duit-duit itu ternyata memang sebelumnya udah ada yang keungkap kalau ternyata itu uang korupsi dari pemotongan-pemotongan. Jadi mereka lebih pengen hati-hati aja lah ya. Pemotongan dari ini. Kita bacain komentar dari netizen ya. Boleh. Dari Sobat Negeriku seluruh Nusantara. Ada namanya Mas Andi bilang begini. Apa Mas Andi bilang? Itu kalau dikembalikan berarti lepas dari jerat hukum gitu ya? Nah itu pertanyaan saya juga sebenarnya. Iya sebenarnya sih. Iya. Apa? Menurut Anda gimana? Menurut Anda? Ya kalau dilihat ya seharusnya sih masih dilihat dari sisi berapa yang dikembalikan dan apa ada pencucian uang dulu sebelum dikembalikan itu kan bisa jadi pidana sebenarnya. Mungkin paling bijaknya kita tunggu aja kali ya kabar selanjutnya. Dan pastinya tunggu dari Kemenkes juga dan Kejari juga dan tentunya hanya ada di berita jpnn.com. Oke? Case close. Oke, sekarang berita puncak nomor 4. Nomor 4. Biarkan saya bacain ya. Judulnya seperti ini. Apa tuh, Mas? Raffi Ahmad akan rekrut pemain legenda dunia untuk Rans FC. Ini bocorannya. Siapa tuh ya? Nah, itu dia. Jadi gini, presenter Raffi Ahmad ini kan dia punya sama kolega-kolega bisnisnya, salah satunya yang punya sport car itu dia gabung membeli Cilegon FC ya kan. Ini kalau kita di kamar beli tim master FIFA atau PS, dia beli langsung. Dia beli di kehidupan nyata. Beli kehidupan nyata. Pemainnya juga. Iya, itu dia.
Ya itulah Raffi Ahmad dan kawan-kawannya. Jadi sempat viral juga beritanya bahwasanya si Raffi Ahmad ini pengen ada satu pemain legenda dunia yang main di Rans Cilegon FC. Sultan Andara tuh pengen ya. Pengennya gabutnya gitu ya. Tapi siapa Mas kira-kira? Nah, itu dia sampai saat ini Raffi Ahmad ingin merahasiakan hal itu. Nggak mau dikasih tahu dulu siapa pemainnya. Oh, bisa jadi ya kita ya? bisa nebak-nebak juga sih. Yang pensiun menurut Anda siapa? Satu Beckham. Banyak. Iya, yang jelang-jelang pensiun ini Beckham mah udah jauh banget. Siapa tahu kan? Bisa jadi. Ya. Ibrahimovic. Wah, saya dong. Iya lu banyak lu pemain-pemain. Tapi enggak, dia kayaknya terlalu high class sih Ibrahimovic main ke Indonesia tuh. Ya kan legenda dunia masalahnya. Iya sih, tapi kayak atau CR7 ya nggak mungkin. Maldini masih bisa, tapi itu Gattuso masih bisa, Pirlo masih bisa. Maldini kan udah jadi pelatih. Iya, siapa tahu kan tergiur. Iya sih. Kayak waktu dulu di siapa di sini? Ortega. Dulu, ya kan? Siapa sih yang tidak ada ya tahu? Ya itu. Ya, Ruud Gullit sempat main di sini juga kan. Cuman kejauhan kalau orang-orang itu. Tapi lebih baik kita menduga-duga dan siapa orangnya. Coba dari sobat negeri itu apa? Ada komentar apa? Iya, di komentarinya. Ya, nanti tapi kita bacain ini ya, komentar dari netizen ya, Mas. Ya. Ini dari Roni Hermawan. Oh. Ini berita dari obrolan Arafi sama Mbak Nagita bahwa mau mengundang salah seorang pesepak dunia untuk memberikan edukasi ke pemain Rans. Jadi edukasi. Ya. Cuman kita nggak tahu juga, siapa tahu barangkali ada pemain-pemain kelas dunia yang akan main ya. Kalau edukasi sih saya lebih mirip Maldini main ke sini atau ya mungkin Ibrahimovic lah. Rooney sih. Rooney ya? Rooney bisa. Oke. Memberikan edukasi. Maradona? Kan udah meninggal. Oke, case close. Nih kita udah masuk ke berita terpopuler tiga. Oke, ini soal masih dalam dunia sepak bola. Masih dalam dunia sepak bola, kali ini yang berbicara itu Ajusi. Sintayong. Siap, Sintayong. ini favorit saya. Orang Korea pertama favorit saya beliau. Oh gitu ya? Iya, soalnya dia nggak mungkin pakai plastik. Jadi ini Sintayong nih, Mas Bro. Dia belak-belakan. Oke. Soal biang kerok kekalahan Indonesia dari Thailand waktu di final Piala AFF 2020. Walaupun penyelenggaranya dilaksanakan 2021. Oke, siap. Jadi kalau kita tahu semua, kalau timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020 Rabu 29 Desember. Jadi berita ini masih soal yang di leg pertama Piala AFF. Yang 0-4 itu ya? Jadi skuad Garuda kan saat itu dibantai 4-0 ya? 4-0 sama Thailand. Setelah membantai Singapura 4-2, dibantai balik sama Thailand. Gol-gol kemenangan Thailand itu kita tahu kalau itu dicetak sama Chanatip Songkrasin. Kenal nggak tuh? Nggak kenal. Jadi Supacok Saracat, koreksi kalau keliru. Satu lagi Bordin Pala. Sawadikap. Jadi hasil itu membuat langkah Indonesia membawa pulang trofi Piala AFF ke tanah air makin berat. Jadi ini komentar Sintayong setelah leg pertama gitu, Mas. Kalau kita tahu bersama kan sekarang udah selesai kan, dua leg. Nah jadi di berita ini disebut Asnawi dan kolega harus menang sebenarnya kan di leg kedua ya. Minimal itu 5 gol. Walaupun kenyataannya udah disiarin ya. Udah disiarin dan Indonesia imbang 2-2 ya di leg kedua Piala AFF ini. Jadi beritanya sebelum leg kedua berlangsung, Mas. Jadi dibilang walau terasa berat, nada optimis diusung pelatih Indonesia Sintayong, pria kelahiran Korea Selatan jelas ya. Selain Korut. Dari Korut. Meminta anak asuhnya tidak menyerah. Jadi kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang. Kala itu. Iya, ini cukup tegas juga ya Bapak Sintayong ini
cukup tegas untuk sama teman-teman di timnas ya. Salah satunya Asnawi itu kan waktu itu sempat meledek Singapura ya. Oh yang begini-gini yang gagal penalti ya. Penalti itu ditegaskan, Asnawi kamu kalau seperti ini lagi kamu di karena decline gitu. Mereka Sintayong beranggapan itu rekan seprofesi gitulah. Nah, kita lanjut ya berita yang tadi. Tidak lupa mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia berapa ya? 2018 kalau nggak salah. 2018 atau 2000 berapa gitu. Jadi dia itu bilang soal ini nih Mas, penyebab kekalahan nih. Akhirnya masuk nih di judul beritanya. Oke, apa tuh? Apa tuh alasannya nih? Dia bilang salah satunya ialah penampilan menurun timnas Indonesia di babak kedua. Jadi di leg pertama, babak kedua itu Indonesia tampil menurun. Hasilnya gawang Indonesia robek sebanyak 3 kali dari aksi para pemain Thailand. Jadi di babak pertama saat leg pertama itu Indonesia kebobolannya cuma 1, tapi pas di babak kedua kayak hancur lebur lah dibilang sampai 3 gol. Jadi dia bilang seperti ini nih Sintayong. Saya tahu agak sulit mengalahkan Thailand di leg kedua nanti, terutama bila kami bermain seperti babak kedua di laga tadi. Walaupun pertandingan leg kedua sudah dilangsungkan. Iya, tapi cukup lumayan bagus lah ya performa dari timnas Indonesia ya. Skuad timnas Indonesia untuk melawan Thailand yang solid itu gitu. Yang kita tahu Thailand itu memang dari kecil anak-anaknya diarahkan untuk menjadi atlet sepak bola itu. Tapi beberapa mantan pemain timnas menyarankan kalau Sintayong ini jangan sampai selesai gitu dipecat atau apa. Ya, dia kan kontrak lagi 2 tahun. Iya, memang kontrak lagi. Jadi ada desakan seperti jangan menganggap kalaupun Indonesia kalah di final Piala AFF ya jangan di-cut gitu. Apa kesamaan Sintayong dengan Anda? Apa tuh? Sama-sama mempunyai kantong mata yang tebal. Kalau Sintayong itu kurang tidur memikirkan nasib timnas, Anda kurang tidur memikirkan coffee shop dan berita. Oke, case close. Oke bro, kita sudah masuk ke dalam puncak berita nomor 2. Ini nomor 2 ini sempat viral di mana-mana. Kenapa viral? Apa tuh? Karena ini adalah orang entertain. Kenapa orang entertain? Karena kita sebut ya judulnya. Kabar terbaru kasus prostitusi Cassandra Angeli, jangan kaget. Gitu. Cassandra Angeli. Dia salah satu pemain di sinetron Ikatan Cinta. Wah, terkenal tuh. Wah, terkenal. Kan memang. ada lagunya tuh ini loh, hits yang tadi itu. Iya, saya sempat bingung juga kenapa dia masih melakukan hal tersebut gitu. Seperti kan. apa jadi beritanya? Padahal kan dia juga pemain film dan lain-lain dan punya wajah yang lumayan nggak jelek lah gitu loh. Punya modal untuk mencari uang dari situ. Nah, ternyata dipakai dengan yang tidak kita harapkan gitu. Jadi kasusnya ternyata Cassandra Angeli ini tidak dijerat hukuman tahanan, tidak menjadi tahanan. Dia hanya wajib lapor aja gitu. Oh, wajib lapor ke RT? Enggak, ke polisi. Oh, polisi. Ya setelah kita tahu sebelumnya bahwasanya si Cassandra Angeli ini ditangkap tangan kalau KPK OTT ya, operasi tangkap tangan di kamar hotel di Tanah Abang dekat kantor kita. Lagi tidak memakai baju sama sekali. Cassandra Angeli. Nggak dipakein baju dulu gitu. Nggak tahu deh. Ikut nggak, Mas? Pas lagi... Harusnya sih ikut sih harusnya. Ya gitulah pokoknya. Nah, ternyata Kombes Zulpan ini menyebut Cassandra Angeli tidak ditahan lantaran beberapa alasan. Salah satunya apa? Karena dia sangat kooperatif. Sopan. Ini bener-bener ya bro ya. Kooperatif itu dibilang sopan ya? Iya, kooperatif sopan, dipanggil datang. Oh gitu. Jadi kalau Anda nyopet, dipanggil polisi, iya Pak, saya siapa, saya nyopet Pak. Anda nggak ditahan. Oh, harus kooperatif ya? Tapi nggak gitu juga sih, ini pikiran bodoh aja saya gitu. Ya gitu, salah satunya adalah dia sangat kooperatif selama proses hukum. Dengan beberapa alasan juga, yaitu tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya, dan dia mengaku bahwasanya dia juga ya melakukan hal tersebut gitu. Makanya tidak ditahan, hanya wajib lapor. Jadi memang tuntutan dari Cassandra ini berapa tahun juga ya? Nggak ada tuntutan. Nggak ada tuntutan. Jadi dia dipanggil polisian, diperiksa barang bukti dan segala macamnya. Tapi kayaknya memang persoalan prostitusi online. Artis ya? Ya artis ya. Nggak tahu, kita nggak bisa bilang artis juga ya, karena banyak juga kan ya yang masuk ke lembah Balium. Seleng gitu. Ya banyak juga yang nggak cuman artis juga sih. Cuman ya memang nggak tahu ya, memang ini
selalu nggak tahu ya kayak ada regenerasi. Ya, kayaknya bukan regenerasi sih, tapi dia kayak satu tuntutan sosial. Karena dia kebutuhan sosial, hedonisme dan lain-lain. Inilah kata nama siapa? Nama anda? Aristoteles. Kata Aristoteles itu adalah hedonisme yang sangat harus dihilangkan dari sifat kemanusiaan. Waduh. Jadi karena dia butuh sosial, butuh ini, dia harus nyari uang tapi yang banyak. konon nih, Cassandra Angeli lah, ya Cassandra Angeli itu pengikut di Instagramnya itu bertambah. Oh iya jelas. Setelah dia Karena penasaran juga komuknya seperti apa. Iya, setelah dia ditangkap OTT, bukan OTT. Oh iya, seperti itulah pokoknya. Ya itulah ditangkap. Ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Dari Sobat Negeriku. Jadi ada komentar dari Dodi Amza. Oke, Pak Dodi. Kertas yang banyak angka nolnya terus bertumpuk-tumpuk Di mata hukum. di depan mata hukum. Di Indonesia bisa apa? Alangkah hebatnya. Tadi dulu ini salah nih kayaknya. Ya itu benar. Kayaknya itu benar, Pak Dodi. Jadi dia bilang begini nih, Sobat Negeriku, kertas yang banyak angka nolnya terus bertumpuk-tumpuk di depan mata hukum. Di Indonesia bisa apa? Alangkah hebatnya keadilan di negeriku tercinta ini. Ya penuh syarat dan makna ya Pak Dodi. Kertas yang banyak angka nolnya. Nah, akhir-akhir ini Pak Dodi ini meresahkan nih. Namanya Dodi ini meresahkan akhir-akhir. Oke, siap. Selanjutnya ya. Case close. Pak Dodi. Oke, kita sudah mencapai puncak berita minggu ini. Nomor 1. Satu ya. Ya kan? Jadi ini lagi memang nama ini nih lagi terus menuai sorotan. Ada beberapa ulama yang menuai sorotan dengan prestasinya di bidang pendidikan, di bidang madrasah. Ini prestasinya di bidang dipanggil polisi. Oke. Dipanggil polisi, kita nggak bisa bilang ini hukum ya, karena ya saya nyebutnya dipanggil polisi. Ya. Nah, headline beritanya seperti ini. 4 jam di Polda Jabar, Habib Bahar langsung ditahan. Oke. Gitu. Oke. Terpopuler ya. Ya, jadi Bahar Smith ini memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebenciannya. Ya, saya pikir itu di JPN waktu ngeliat videonya dia datang ke Polda Jabar itu soal Pak Dudung ya, soal dia melecehkan Pak Dudung, bahwasanya Pak Dudung ini tidak ada kalau tidak ada habaib di Nusantara, Pak Dudung masih nyebab pohon gitu. Itu kan logikanya nggak nyampe. Nah dari situlah ternyata salah, bukan hal itu yang dipermasalahkan sama polisi, bukan pencemaran nama baik Pak Dudung, tapi di berita JPNN dia karena pencemaran nama baik dan berita hoax. Ya bahwasanya 6 laskar FPI yang wafat itu, mohon maaf, kelaminnya dibakar, kukunya dicopot, kulit-kulitnya dihabis-habisin. Nah itu padahal ada keluarga yang diotopsi datang gitu melihat, dan itu nggak masalah, nggak ada apa-apa. Nah ternyata mungkin jemaahnya itu pada saat itu merekam Baharnya nggak sadar atau apa, diviralkanlah hal itu. Bahwasanya polisi nggak terima karena polisi nggak melakukan hal itu. Di pengadilan tidak terbukti lah seperti itu. Nah dari situ 4 jam diperiksa, Bahar langsung ditangkap, langsung ditahan sama kepolisian Polda Jabar. Seperti itu. Dari kasus ini sendiri nih ya, ini kan saat Habib Bahar tengah menjalani pemeriksaan ya. Saat ini Habib Bahar sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia juga tengah menjalani penahanan dari kasus yang ujaran kebencian. Tetapi beberapa pihak bilang juga dari kasus Habib Bahar ini, sebenarnya Habib Bahar ketika berceramah soal yang bilang KM 50 itu kondisi para jenazah 6 laskar SPI dalam peristiwa KM 50 itu, dia dari pengakuan keluarga sebenarnya. Itu memang agak persoalan juga tuh. Iya. Ya kan? Ketika dia menyampaikan hal ini, tapi dia sendiri nggak melihat. Bukan. Jadi maksudnya gini Mas, kayak Mas baca berita, dan berita itu Mas sampaikan ke orang umum. Tapi persoalannya ya itu di situ deliknya. Yang jadi persoalan di beritanya atau
apa? Personal Baharnya. Personal Bahar ya kan. Iya. Bahar kalau kata juru bicara direktur HRS Center. Jadi dia bilang seperti itu. Ini agak persoalan juga status tersangkanya. Soalnya apa yang diungkapkan Bahar itu udah ada di laporan temuan adalah temuan TP3 soal pokoknya Kasus ada itu ya. tim khusus soal Otopsi. mengurus peristiwa KM 50 terus soal itu juga pengakuan dari keluarga. Nah, ini yang jadi persoalan berita bohongnya. Karena kan ketika Bahar yang ngomong nih tapi dia mengacu dari omongan keluarga dan laporan gitu. Tim investigasi. Iya, itu dia. Nah, ini berarti yang bohong Baharnya atau dua orang ini? Tapi ini kan yang harus diselidiki juga kan? Tapi secara logika filosofinya adalah kenapa sesuatu yang belum pasti kenapa disebarkan? Nah, intinya dari persoalan ini yang perlu dicari tahu adalah kenapa kok Habib jadi Habib Bahar? Bukannya saya membela Habib Bahar juga. Iya, benar. Tetapi ini kan persoalan delik hukum yang sebenarnya harus sinkron nih. Dipadatkan lagi lah gitu ya. Jadi ini Habib Bahar katanya sih kita juga nggak tahu. Kali katanya tim dari hukum Habib HRS Center bilang ya Habib Bahar sebenarnya hanya menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh keluarga dan investigasi tim satu investigasi. Lagi, kan katanya kan berita bohong, katanya HRS Center juga bilang itu harus ada semacam sebab akibat. Ketika Habib Bahar bilang itu seperti itu. Ini ya kabar bohong, apakah terjadi kerusuhan atau apa? Itu yang dari sisi kritisnya. Kenapa kok? Karena menurut dia harus ada aksi gitu, Mas. Iya sih. Sebelum ada aksi dan ya hanya bisa dibuktikan di meja hijau sebenarnya pada saat persidangan itu. Betul. Jadi ya nanti kita lihat aja, kita pantau bagaimana. Tapi susah juga sih, Bro, karena si Bahar bin Smith ini pernah bilang waktu keluar dari penjara yang sebelumnya, saya lebih baik di penjara sih dibandingkan di dunia luar penjara, karena di penjara ini dunia yang lebih kecil, di luar ini dunia yang lebih besar. Jadi emang hobi sebenarnya gitu. Ya nggak tahu lah, pokoknya intinya pokoknya kita lihat kelanjutan persoalan Habib Bahar nanti kita serahkan kepada meja hijau bagaimana kelanjutannya. Ya, dan kalau bisa ya transparan intinya. Ya itulah, semua pengen transparan ya. Kata pengasuh pondok pesantren Tajul Alawi ini nih. Ada komentar apa, Bro? Komentarnya dari Datu Dewe. Oke, keren. Silakan. Jadi dia bilang gini, jangan jual agama buat negara hanya untuk memprovokasi jemaah Anda, jalani saja. Yang komentar Datu Dewe lo ada lo, benar. Kan saya. Kita membaca. Dan bernyanyilah tentang agama dan negara. Pokoknya panjang komentarnya Datu Dewe. Ya, bisa dibaca di pause aja nanti YouTube ya. Ya. Terus ya, case close. Oke, Bro. Aduh, kaget gue. Kita sudah selesai membacakan 5 berita yang terpopuler di minggu ini. Ya, berita apa yang kamu suka? Berita yang saya suka Rans sih sebenarnya. Rans Cilegon, penasaran ini ya. Iya, siapa tahu kan Ibrahimovic kan masuk ke Rans Cilegon. Tapi nggak mungkin kalau saya sih, nggak mungkin Ibrahimovic. Dia itu Tuhan kata dia. Kalau Mas Bro apa yang paling populer, yang paling suka? Yang paling suka dari 5 berita terpopuler? Cassandra Angeli. Ya oke, itu paling keren. Oke, teman-teman atau semua sobat negeriku, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton video ini. Vanessa Sandrali nggak ada. Nggak ada. Cassandra Angeli. Cassandra Angeli. Ya. Kalau Cassandra Angeli itu beda lagi kayaknya. Iya. Oke ya. Mohon di-share ya. Mohon di-share di grup, jangan. Video ini nih, minggu ini gitu. Di-share ke grup teman-teman semua, ke sosial medianya. Kalau males baca jpnn.com, pantengin terus Instagram jpnn.com, TikTok jpnn.com, Snack Video jpnn.com. Itu ada video-video infografis yang menurut saya memanjakan mata. Mohon maaf juga kalau gua dan Sergi punya salah. Ya kita cuma berusaha menghibur dan menyampaikan informasi yang sesuai dengan ada di berita. Oke. Salam dari kami. Oh iya. Gua Aristo. Gua Sergi. Bye.